Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf, ini libur panjang yang harusnya mungkin kalian bisa istirahat atau bisa berliburan, tapi masih menyempatkan diri untuk kuliah bersama. Kurang lebih nanti waktunya adalah 1 jam di hari Sabtu ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Ini merupakan kuliah terakhir kimia pangan. Juga kuliah terakhir dengan saya di semester ini. Materi yang akan kita bahas di semester ini atau materi terakhir itu adalah berkaitan dengan bahan tambahan pangan. Ini ya. Nah, ini adalah tambahan bahan tambahan pangan maksud saya. Terkait dengan materi, semua materi sudah saya unggah di LMS. Kalian bisa unduh semua materinya. Kemudian jangan lupa untuk presensi. Saya belum ngecek untuk presensi sekarang, nanti saya cek di akhir kuliah. Dan saya harapkan nanti kalian bisa menyimak materi sampai akhir, karena nanti di akhir perkuliahan ada sedikit latihan soal, karena sebentar lagi ya sudah mau UAS ya. Saya tunjukkan model soal saya itu seperti apa gitu. Jadi saya harapkan kalian bisa standby di sini, mau sambil makan, monggo silahkan, mau sambil santai-santai juga silahkan. Yang penting materinya bisa diterima dengan baik gitu. Oke, saya mulai untuk kuliahnya. Jadi memang, nah ini, 10 fakta berkaitan dengan pangan, keamanan pangan menurut WHO tahun 2016. Ini terkait dengan keamanan pangan memang menjadi sorotan yang sangat penting karena keamanan pangan itu riskan dan memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, ternyata ditemukan bahwa lebih dari 200 penyakit itu terjadi melalui pangan yang tercemar bahaya gitu. Dan pangan yang tidak aman itu dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Jadi kalau mau makan itu tidak hanya berurusan sama zat gizinya aja. Oh ini zat gizinya tinggi, oh ini tinggi protein, tinggi serat, em, bagus ada buahnya gitu. Tapi ternyata ada keamanan pangan di situ. Yang terkadang pangan itu menjadi tidak aman. Nah, apalagi kalau pangan yang tidak aman ini dikonsumsi oleh kelompok yang rentan. Nanti dampaknya akan menjadi lebih parah. Kelompok yang rentan itu siapa aja? Jadi contohnya misalkan seperti ibu hamil, ada bayi, kita yang dewasa ini misalkan sedang sakit itu juga menjadi kelompok rentan gitu kan. Itu kalau misalkan ya kita makan makanan yang tidak aman atau mungkin kita pergi ke warung makan pinggir jalan kita baik-baik aja gitu kan, tidak mengalami diare. Tapi bisa aja diare pun kalau misalkan diare paling juga 2-3 hari sudah selesai tanpa harus pergi ke dokter gitu kan. Tapi kalau misalkan yang mengalami diare itu adalah orang-orang yang memang sudah sebelumnya sudah sakit atau misalkan balita mengalami diare, nah itu malah justru tambah bahaya gitu kan. Diare di balita kan bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja gitu. Nah, Nah, pangan yang tidak aman ini berasal dari mana? Biasanya terdapat pada cemaran. Cemaran yang terjadi pada titik rantai pangan manapun. Dan itu sudah menjadi perhatian global. Jadi memang di seluruh dunia itu ada eh, apa ya, perhatian khusus terhadap keamanan pangan gitu. Dan keamanan ini merupakan urusan multisektoral dan multidisiplin ilmu. Jadi bukan hanya orang pangan aja yang mengurusi keamanan pangan, tapi orang kesehatan juga gitu kan. Kemudian kalau dia sudah masuk ke ranah industri ya nanti dari bagian industri juga akan pengaruh gitu. Kontaminasi pangan juga berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat. Jelas kalau banyak makanan yang terkontaminasi, banyak orang sakit, jelas ekonominya pasti akan lebih seret gitu. Beberapa bakteri berbahaya menjadi resisten terhadap obat. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi, meskipun sudah diobati, kadang ini apa bakteri tersebut masih ada dalam tubuh kita tidak hilang karena memang sudah resisten terhadap obat.
Sehingga setiap orang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan pangan dan konsumen harus memahami praktek keamanan pangan. Jadi urusan keamanan pangan itu tidak dibebankan hanya pada produsen aja, tapi kita sebagai konsumen juga harus tahu supaya tidak mudah dikibuli gitu sama produsennya. Nah, ini masalah utama keamanan pangan ada cemaran kimia karena kondisi lingkungan yang kotor. Jadi kalau kalian masak itu misalkan di lab itu juga harus diperhatikan apakah sudah cuci tangan atau belum setelah dari kamar mandi sebelum menyentuh makanan itu sudah cuci tangan atau belum, alat-alatnya itu sudah dicuci dengan baik atau belum gitu kan. Khawatirnya ada cemaran kimia di situ. Penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan, misalkan penggunaan formalin, boraks, seperti itu kan dilarang ya. Penggunaan BTP melebihi batas maksimum yang diizinkan. Nah, ini yang akan kita ulas lebih lanjut berkaitan dengan BTP. Jadi BTP itu boleh digunakan, tapi memang tidak boleh melebihi batas maksimum. Cemaran mikroba karena rendah kondisi hygiene sanitasi. Ini berkaitan dengan mikroba yang saya sebutkan tadi, misalkan dari kamar mandi habis eh, dari kamar mandi kemudian tidak cuci tangan. Nah, khawatirnya di kamar mandi ada mikrobanya yang terikut ke makanan gitu kan. Itu yang namanya cemaran mikroba. Nah, bahan tambahan pangan itu ada banyak sekali. Tidak hanya satu dua, tapi ada macam-macam. Dan itu hampir di seluruh makanan yang kita konsumsi itu menggunakan bahan tambahan pangan. Gitu. Di Indonesia sendiri untuk regulasi BTP itu sudah ada. Ya, mulai dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sampai Perka Badan POM terkait batas maksimum penggunaan BTP. Ini untuk sebagian regulasi ini sudah saya unggah di LMS, nanti bisa kalian unduh juga. Di situ ada misalkan untuk BTP jenis A di bahan A itu maksimal penggunanya berapa di situ ada. Nanti kita intip sebentar. Nah, regulasi BTP ini merupakan definisi pangan. Ya, ini kan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk. Nah, ini memang bertujuan untuk dikonsumsi bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, gitu. Dan regulasi BTP ini memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memeriksa keamanan BTP. Jadi, makanya kita punya Badan POM, gitu kan. Ya, salah satu tugasnya adalah memeriksa keamanan dari BTP dan juga melakukan atau mengeluarkan izin edar gitu. Nah, BTP sendiri adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Ini ada macam-macam BTP. Jadi fungsinya ada sendiri-sendiri. Misalkan seperti mengawetkan pangan, memberikan warna. Ini yang kita sempat ulas kemarin di warna, di pigmen gitu kan. Kemudian fungsi yang lain ada meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, dan ini semua mempengaruhi kualitas dari BTP gitu. Ini yang saya unggah di LMS terkait dengan Permenkes ini RI nomor 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Ini Permenkes yang ini yang saya unggah. Kemudian oh ini contoh ya. Contoh, bukan contoh sih. Golongan dari BTP menurut dari Permenkes tahun 2012 terkait dengan bahan tambahan pangan. Ada anti buih. Anti buih itu jadi memang misalkan ada minuman, misalnya ini ada di minuman, anti buih nanti dia mencegah terbentuknya buih-buih di minuman. Kemudian kalau anti kempal itu biasanya ada di tepung, jadi mencegah tepungnya itu menjadi gampang menggumpal. Kemudian antioksidan itu contohnya ada di margarin. Kalau kalian melihat komposisinya itu ada BHA biasanya. Nah, itu fungsinya adalah antioksidan sehingga margarinnya itu tidak mudah untuk tengik, tidak mudah basi gitu. Kemudian ada bahan pengkarbonasi, jadi yang berfungsi untuk membuat karbonasi di minuman. Garam pengemulsi sebagai emulsifier biasanya gas untuk kemasan. Gas untuk kemasan itu kalau kalian beli makanan ciki-cikian itu kan dia melembung tuh kemasannya, itu kan isinya gas.
sebenarnya. Itu isinya udara nitrogen biasanya, nitrogen atau CO2 yang fungsinya adalah untuk mengawetkan. Ada humektan, ada pelapis, ada pemanis. Ini yang praktikum kemarin kita mencari siklamat di minuman. Ada pembawahnya sebagai carrier aja, ada pembentuk gel. Pembentuk gel biasanya kayak gelatin atau yang ada di puding, ada di jelly begitu. Ada pembuih. Ini kebalikan dari anti buih. Ini justru membuat buih di makanan, di minuman biasanya. Ini ada lagi pengatur keasaman. Ini sering kita jumpai di minuman. Ada pengawet. Ini pengawet juga banyak sekali di produk-produk makanan. Ada pengembang biasanya di produk bakery. Pengemulsi biasanya di mana ya? Di es krim ada. Pengental supaya eh, adonannya menjadi lebih kental gitu. Ada pengeras untuk membuat produk menjadi lebih keras. Ada penguat rasa. Ini yang sering kita jumpai di manapun, bahkan mungkin kita masak pun menggunakan penguat rasa ini. Kemudian ada peningkat volume, ada penstabil. Penstabil biasanya ada di mana ya? Di margarin ada, di es krim juga ada. Ini ada peretensi warna, ada perisa, ada perlakuan tepung, pewarna. Nah, ini pewarna yang sering ada di makanan juga, propelan sama sequestran. Ini agak dua, yang dua ini agak jarang. Ya, ini ada peraturan yang lainnya bisa kalian lihat juga. Kalian bisa unduhnya di website ini. Banyak ya terkait dengan peraturan dari BTP ini. Nah, ini contoh BTP dalam pengolahan produk. Susu bubuk mudah dilarutkan dan tidak menggumpal. Itu karena memang ada anti ada BTP yang berfungsi untuk tidak menggumpalkan atau mencegah susu itu menjadi lebih menggumpal. Roti dapat mengembang. Nah, ini juga penting menambahkan yeast atau jenis BTP yang lain supaya rotinya bisa menjadi lebih menggumpal. Selai tidak berjamur karena ada pengawetnya. Margarin tidak mudah tengi, ada antioksidannya. Tekstur sosis menjadi lebih baik. Itu karena sosis itu menjadi dipadatkan begitu. Biasanya menggunakan jenis tepung-tepungan atau bahan kimia supaya apa daging-daging di sosis itu menjadi memadat begitu. Prinsip penggunaan BTP itu hanya digunakan pada produk yang benar-benar diperlukan secara teknologi. Jadi memang untuk penggunaannya itu tidak bisa macam-macam ya. Tidak bebas begitu saja digunakan, tapi memang benar-benar diperlukan secara teknologi. Jadi misalkan produk yang habis dikonsumsi dalam satu hari tidak perlu menggunakan BTP pengawet. Misalkan kalian beli jus buah begitu, kan paling 1 jam 2 jam kan sudah habis ya. Jadi tidak perlu menggunakan misalkan penambah keasaman atau pengawet begitu. Beda dengan jus-jus yang disimpan atau dikemas kemudian dia dikirim antar pulau, antar kota begitu, itu harus menggunakan pengawet supaya sampai ke konsumennya itu bisa lebih lama gitu. BTP tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, jangan-jangan misalkan untuk sosis, daging yang digunakan sudah daging lama, sudah hampir membusuk begitu, kemudian ditambahkan tepung, kemudian tambahkan BTP supaya tekstur dari sosis itu menjadi lebih padat, itu yang tidak boleh. Menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik juga tidak boleh. Menyembunyikan kerusakan pangan ini juga tidak boleh. Misalkan minuman eh, apa ya? Ya, contohnya minuman yang banyak warna-warni gitu kan. Kemudian minumannya tuh sudah mau kadaluarsa, kemudian dikasih warna-warna menarik supaya cepat cepat habis. Nah, itu juga nggak boleh. Tidak boleh mempengaruhi kesehatan konsumen. Ya, misalkan tadi minuman dikasih pewarna yang terlalu ngejreng berwarna-warni, nah ternyata itu efeknya negatif, itu juga tidak boleh. Tidak boleh menyesatkan konsumen, ya jelas ini. Yang jelas gunakan BTP yang diizinkan sesuai dengan peraturan. Jadi BTP itu bukan dilarang gitu kan, tapi harus disesuaikan dengan peraturan.
Kemudian penggunaan BTP tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Misalkan tadi ada pewarna yang harusnya batas maksimalnya misalkan 200 miligram per kilogram. Ternyata yang digunakan adalah 500 gram per kilogram. Yo, nggak boleh, itu kan terlalu terlalu banyak. Kemudian spesifikasinya kalau untuk makanan itu harus food grade. Jadi memang BTP itu digunakan khusus untuk makanan, jadi aman. Jadi misalkan pewarna tadi, tidak boleh kita menggunakan pewarna tekstil untuk makanan. Dan yang paling penting, supaya lebih tenang lagi, itu harus memiliki nomor izin edar. Kalau MD itu dari dalam negeri, ML itu dari luar negeri. Kemudian baca takaran penggunaan. Nah, ini juga penting karena mungkin kita tidak hafal bagaimana atau batas maksimum dari masing-masing BTP, jadi perlu membaca takaran penggunaan yang sudah ada di BTP-nya. Gitu. Kemudian, nah ini contohnya misalkan yang paling paling sering untuk apa kontroversi adalah berkaitan dengan MSG. MSG itu sebenarnya aman atau tidak gitu. MSG itu berfungsi sebagai penguat rasa. Jadi dia bisa memperkuat atau memodifikasi rasa dan atau aroma. Itu. Jadi memang kalau kita misalkan membuat sup yang ada MSG-nya sama yang tidak ada MSG-nya, pasti secara rasa dan aromanya berbeda. Pasti akan jauh lebih menggugah selera itu yang ada MSG-nya. Sedangkan bagaimana cara membuat MSG? Jadi MSG ini dihasilkan melalui proses fermentasi alami dari gula, tebu, gula bit atau gula jagung. Jadi biasanya eh, yang ada di pabrik itu yang dari tebu-tebu yang dikirim ke pabrik itu nanti sebagian akan difermentasi dan menghasilkan dari MSG. Nah, ini MSG itu memang kajiannya kajiannya masih dikaji oleh WHO. Kemudian kalau dari ini menurut standar internasional ini MSG itu boleh digunakan dalam jumlah secukupnya sesuai keperluan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Karena kalau terlalu berlebihan pun kita pasti otomatis akan menghentikan penggunaan MSG, penambahan MSG itu pasti akan dihentikan. Misalkan terlalu nyegrak, tahu ya nyegrak itu apa? Jadi misalkan supnya tadi itu ditambahkan MSG-nya terlalu banyak, misalkan sampai 2 sendok, itu nanti rasanya akan nyegrak, kemudian malah justru tidak diinginkan gitu kan. Tapi kalau penggunanya itu hanya sepucuk sepucuk sendok teh gitu kan. Nah, itu sudah cukup menghasilkan efek yang diinginkan. Jadi sebenarnya secara naluri ya, kita sendiri itu akan membatasi penggunaan MSG. Jadi penggunaan MSG itu tidak yang berlebihan begitu karena kita secara naluri sudah pasti akan membatasinya. Jadi MSG apakah aman? Aman. MSG itu aman, tidak perlu terlalu khawatir gitu. Ada yang namanya BTP ikutan. BTP ikutan itu apa gitu. BTP ikutan itu yang berasal dari bahan baku, baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah, tapi masih merupakan satu kesatuan dari produk. Kriteria dinamakan BTP ikutan itu tidak ditambahkan langsung terhadap di produk itu. Kemudian dia itu terbawa dari bahan baku, sediaan BTP atau dari perisa dan tidak berfungsi secara teknologi di produk itu gitu. Contohnya bagaimana? Ini contohnya misalkan di nugget ayam ada komposisi seperti ini. Jadi yang namanya BTP ikutan itu adalah misalkan ini tepung roti. Tepung roti itu dia mengandung pewarna kuning FCL15985. Pewarna kuning ini dia itu yang dinamakan dengan BTP ikutan. Dia itu terikut di tepung roti. Kalau seperti tepung terigu, air, garam, gula itu BTP langsung karena dia ditambahkan secara langsung untuk membuat nugget ayam. Tapi pewarna kuning FCF itu ditambahkannya ada di tepung roti ini. Jadi
pewarna ini, pewarna kuning ini tidak ditambahkan di nugget ayam, dia itu hanya ditambahkan di tepung roti. Sebenarnya kalau di tepung roti tidak ada pewarna kuning ini, nugget ayamnya juga tidak apa-apa, tidak ada efek yang signifikan gitu kan. Tapi di sini pewarna kuning ini memang berfungsi untuk memberikan warna kuning di tepung roti. Ini contohnya lagi, ada produk permen susu rasa melon. Di sini ada perisa sintetik. Perisa sintetik itu fungsinya sebagai BTP langsung, BTP langsung terhadap permen susu. Tapi di perisa sintetik ini dia mengandung antioksidan tokoferol yang berfungsi supaya perisa sintetiknya itu tidak mudah tengik, tidak mudah basi. Jadi mengandung antioksidan. Tapi antioksidan tokoferol ini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap permen susu, dia berpengaruhnya terhadap perisa sintetik. Jadi posisinya antioksidan tokoferol dia itu adalah BTP ikutan di permen susu, tapi dia itu juga sebagai BTP langsung terhadap perisa sintetik gitu ya. Jadi harap berhati-hati di sini yang namanya BTP ada dua jenis. BTP langsung itu yang memang ditambahkan secara langsung di produk kayak perisa sintetik ini fungsinya sebagai BTP langsung di permen susu. Antioksidan tokoferol ini adalah BTP langsung di perisa sintetik, tapi antioksidan tokoferol dia adalah BTP ikutan di permen susu gitu. Kalau kalian masih bingung, boleh ya menuliskan pertanyaan di chat. Nanti keburu, misalkan nanti kalau menunggu kuliahnya selesai lupa begitu, kalian boleh menuliskannya di chat. Nanti kita bahas di akhir kuliah. Penggunaan bahan yang dilarang. Ini contoh bahan yang dilarang sebagai BTP tidak boleh digunakan terutama dalam makanan. Yang sering ada itu misalkan seperti dulsin, formalin itu tidak boleh ya. Kokain itu juga nggak boleh. Ini contoh pangan yang berformalin, ada kadang ada mie basah, jadi dia itu tidak rusak sampai 2 hari di suhu kamar dan bertahan lama hingga 15 hari di suhu lemari. Jadi memang untuk mie yang basah yang buatan sendiri itu dia umumnya memang hanya bertahan 1 hari. Kalau misalkan mau beberapa hari, dia tuh disimpannya harus di suhu suhu beku. Jadi kalau di suhu ruang dia hanya bertahan selama 1 hari. Kalau misalkan dia malah justru lebih awet, itu dicurigai ada formalin. Bau agak menyengat, bau formalin, bukan bau kasmi, dia baunya aneh begitu. Minyak tidak lengket dan lebih mengkilap dibandingkan dengan mie normal. Jadi kalau mie yang normal itu dia tidak mengkilap karena kita menggunakan apa adonannya sudah kalis, kemudian kita menggunakan tepung terigu, jadi minyak tidak mengkilap gitu. Kalau dia mengkilap, memang dicurigai ada formalin. Dan biasanya dia teksturnya menjadi lebih lebih kenyal dibandingkan dengan mie yang biasa. Kemudian tahu juga dia tidak rusak sampai 3 hari di suhu kamar atau bertahan hingga 15 hari di suhu es lemari, di suhu dingin. Kemudian tahu terlampau keras, namun tidak padat permukaan jadi lebih kering, kemudian ada bau formalin. Jadi kalau apa tahunya itu lebih keras atau lebih kenyal, itu malah justru dicurigai ada atau mengandung formalin. Ini ada lagi bakso. Baksonya misalkan kalian makan bakso kemudian giginya terlalu sulit untuk mengunyah, itu dugaannya juga baksonya berformalin. Kalau dari apa bakso dari sapi, daging sapi, biasanya memang masih kenyal, kenyal sih kenyal, tapi gigi itu masih bisa menggigit gitu. Tapi kalau dari formalin itu sulit untuk digigit. Kemudian untuk yang ikan, biasanya dari luar terlihat terlihat bagus, tapi ketika dibelah bagian dalamnya memang sudah agak hancur gitu. Kemudian warna insangnya itu merah tua dan tidak cemerlang, kemudian pucat. Untuk ikan asin itu kan ada bau khas ikan asin ya, antara amis sama asin itu biasanya baunya. Dan kalau misalkan tidak ada bau seperti itu, dugaannya sudah mengandung atau dikasih dengan formalin. Dan untuk semuanya sih, untuk bahan-bahan pangan segar, bila tidak dihinggapi lalat, itu kemungkinan juga ada formalinnya. Gitu. Kemudian ada ini boras juga dilarang digunakan di
bakso, lontong, kerupuk maupun jenis pangan yang lain gitu. Ini biasanya memang membuat teksturnya menjadi lebih kenyal dan lebih awet, tapi tidak boleh digunakan. Ini contoh-contoh yang menggunakan pewarna tekstil. Contohnya metanil yellow atau rodamin B. Ini warna produknya menjadi sangat menyolok dan cenderung berpendar. Jadi warnanya itu sangat kejreng gitu. Jadi hati-hati, terutama ini kalau ada di produk apa kerupuk keripik. Nah, itu harus lebih hati-hati. Kemudian banyak memberikan titik warna karena tidak homogen. Jadi kerupuknya ada titik-titik warnanya. Itu ada tuh kadang tuh kalau kita beli makanan kasih kerupuk yang begitu-begitu itu dicurigai mengandung pewarna tekstil. Kemudian kalau kita mau mengaplikasikan BTP di makanan itu ada aturannya. Jadi yang pertama di sini ada kategori pangan karena menentukan jenis BTP tertentu mulai dari es untuk dimakan, buah dan sayur, kembang gula atau permen dan coklat, serealia dan produk serealia, produk bakery, minuman bukan susu tapi makanan ringan siap santap sama pangan campuran. Ini ini contohnya ya. Batas maksimum URT ini secukupnya. Kalau secukupnya itu boleh digunakan ya terserah kita. Toh kalau misalkan nanti misalkan seperti MSG tadi kemudian rasanya menjadi nyegrak atau kadang rasanya jadi pahit toh kita juga akan mengurangi penggunaannya gitu. Jadi kalau secukupnya itu tidak ada aturan khusus harus menggunakan berapa, terserah kita. Ada lagi 1 sendok teh peres untuk 6 kilo buah atau adonan. 1 sendok teh peres itu tahu ya sendok teh peres yang sendok teh itu yang kecil itu kemudian peres berarti dia tidak munjung jadi dia apa istilahnya datar tidak munjung itu boleh digunakan untuk maksimal 6 kilo buah atau adonan jadi kalau penggunaan 1 sendok teh peres untuk lebih dari 6 kilo itu tidak boleh. Kemudian ada lagi 1 sendok makan. Kalau 1 sendok makan itu yang besar. Yang sendok makan. Nah, saya punya sendok makan. Nah, ini yang kita gunakan untuk makan ini 1 sendok makan segini. Kalau sendok teh ya lebih kecil lagi. Saya nggak punya ya contoh sendok teh. Sama juga ya, kalau 1 sendok makan peres berarti ya seperes tidak munjung begitu. Dan kalau dia syaratnya adalah untuk 10 kilo adonan berarti tidak boleh digunakan untuk yang di atas 10 kilo. Tapi kalau misalkan penggunaannya untuk di bawah 10 kilo seperti misalkan 7-8 kilo itu boleh. Ini contoh yang lain kemarin sudah sempat kita bahas. Ini pewarna yang dilarang metanil yellow sama rhodamin B. Kalau pewarna alami itu boleh digunakan. Misalkan dari karamel, beta karoten, klorofil, kurkumin itu boleh digunakan. Ini memang ada aturannya karena kita untuk mendapatkan pewarna ini, 4 warna ini memang menggunakan apa ya, diekstrak menggunakan bahan-bahan kimia. Sehingga harus ada peraturannya supaya bahan-bahan kimia yang untuk mengekstrak itu tidak terikut atau selama proses ekstraksinya itu aman digunakan gitu. Tapi kalau yang kita gunakan adalah bahan bahan alaminya, misalkan seperti buah bitnya atau wortelnya atau kunyitnya, itu boleh, tidak ada aturan khusus. Tapi kalau yang kita sudah mengekstrak pewarna ini dari bahan alaminya, maka itu harus memenuhi Permenkes ini. Gitu. Ini contohnya di LMS sudah saya unggah untuk ini peraturan ini bisa kalian baca. Tapi yang jelas untuk masing-masing jenis makanan, kategori makanan nanti ada batas maksimumnya dalam bentuk miligram per kilogram atau dalam bentuk URT. Kalau kesulitan atau tidak punya timbangan analitik, itu bisa menggunakan URT, tapi kalau kalian punya timbangan analitik, memang lebih baik menggunakan yang miligram per gram ini, miligram per kilogram ini. Ini contoh yang lain. Ini untuk pewarna. Tadi untuk pewarna, kalau untuk yang pengawet, dosis harus sesuai, tidak boleh berlebih. Ini contoh beberapa pengawet yang sering digunakan, tidak boleh berlebihan, ya karena kalau berlebihan pastinya akan ada efek yang buruk terhadap kesehatan gitu. Ini contoh batas maksimum BTP untuk pengawet. Jadi misalkan
Ini contoh ADI. ADI itu batas maksimal masuk ke dalam tubuh. Misalkan seperti asam sorbat itu 0 sampai 25 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan berat saya 50, jadi maksimal asam askorbat yang masuk ke dalam tubuh saya itu adalah 25 miligram dikalikan 50. 50 itu berat badan saya. Yaitu 1.250 miligram. Itu itu maksimal, batas maksimalnya. Kalau bisa sih ya kurang dari itu gitu. Terus ini bahan bahaya yang dilarang tadi sudah dijelaskan ada borak sama formalin contohnya. BTP yang lain nanti bisa dibaca sendiri ya, itu banyak soalnya. Nah, ketika kita mau menambahkan BTP itu harus diberikan keterangan jelas di komposisinya. Jadi misalkan pewarna makanan gitu kan, apa jelas dia pewarnanya apa, tartazin misalkan. Nomor indeksnya juga harus dicantumkan, komposisi unit, ada isi neto, kode produksi ini jelas. Kemudian di sini juga harus jelas misalkan bahan tambahan makanan dan pemanis buatan untuk penderita diabetes atau orang yang butuh kalori rendah ini harus dijelaskan seperti itu. Kemudian misalkan nama pemanis buatan ada sakarin, siklamat, aspartam dan lain sebagainya. Bentar, ini loh ini. Contoh ya. Di sini di komposisinya air gula pengatur keasaman sitrat. Ya, ini kan ada BTP untuk supaya rasanya menjadi lebih asam, yaitu menggunakan asam sitrat. Konsentrat jeruk, ada perisa. Perisa jeruk ini juga BTP untuk memberikan rasa jeruk. Pengawet natrium benzoat. Nah, ini ada pengawetnya di sini. Pemanis buatan, yaitu natrium siklamat 20 miligram per kemasan. Ini satu kemasan ini dia mengandung 20 miligram kemasan. Ada vitamin C, kemudian ada pewarna makanan. Hanya saja pewarna makanannya tidak jelas. Ini pewarna makanannya apa? Gitu. Jadi kalau kalian melihat di makanan, coba aja dicek. Nanti di situ ada beberapa bahan tambahan yang tertulis gitu. Nah, tadi kan ada batas maksimum penggunaan. Jadi memang harus ada hitung-hitungannya. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah seperti ini contohnya. Contoh ya, ini pewarna alami kurkumin. Dia untuk produknya asinan buah, batas maksimumnya 500 miligram per kilogram, atau bila di URT kan itu sama dengan atau setara dengan 1 sendok teh peres untuk 6 kilo buah, atau setengah sendok teh peres untuk 3 kilo buah, atau sepertiga sendok teh peres untuk 2 kilo buah, atau seperempat sendok teh peres untuk 1,5 kilo buah. Ini contohnya. Ini ya. Jadi ini tuh nanti kalian bisa memilih salah satu. Antara dalam bentuk miligram per kilogram atau dalam bentuk URT-nya. Gitu. Cara menghitungnya ya. Jadi bahan tambahan itu kalau di produk itu kan tidak tunggal, tapi bisa dalam bentuk campuran dengan bahan tambahan lain. Tapi yang perlu diingat adalah rasionya, rasio dari masing-masing jenis BTP tidak boleh lebih dari satu rasionya ini. Kemudian untuk perhitungan rasio tidak berlaku untuk jenis BTP yang memiliki batas maksimum secukupnya. Kalau secukupnya rasio itu tidak berlaku. Nah, perhitungan rasio tersebut dimaksudkan untuk mengurangi paparan BTP pada satu jenis produk pangan. Jadi kan masing-masing jenis BTP itu punya kadar maksimum penggunaan masing-masing. Jadi khawatirnya kalau tidak ada rasio yang maksimal satu itu tadi, nanti khawatirnya satu jenis BTP itu nanti penggunaannya bisa berlebihan gitu. Ini contohnya di sebelah kanan di tabel yang warna apa ini misalkan BTP 1. Batas penggunaannya adalah A. Di produk kalian itu adalah X misalkan. Jadi rasionya adalah X per A. Untuk BTP 2 itu batas maksimumnya B, penggunaannya itu adalah penggunaan di produk kalian itu adalah Y, maka rasionya adalah Y Y per B. Nanti ini dijumlahkan dan hasilnya adalah harusnya kurang dari satu. Ini contohnya ya. Kurkumin. Kemudian
batas maksimumnya adalah 200 miligram per kilogram atau 1 sendok teh peres untuk 15 kilo tepung. Kemudian di produknya itu menggunakan 1/2 sendok teh peres untuk 15 kilo adonan. Jadi rasionya 1/2 sendok teh peres, ini 1/2 sendok teh peres dibagi 1 sendok teh peres. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah satuannya harus sama. Satuan tuh yang ini loh, yang 15. Nah, ini harus sama. Sama-sama 15 kilo. Kalau tidak sama-sama 15 kilo, nanti ini harus disamakan. Karena kita tidak bisa membandingkan kalau ininya tidak sama. Gitu. Contoh lain lagi ada karmin. Ini di sini 1 sendok teh peres untuk 15 kilo adonan. Di sini 1/2 sendok teh peres untuk 15 kilo adonan. Ini satuan di sini sudah sama-sama untuk 15 kilo. Berarti 1/2 sendok teh peres ini Y, ini B, Y per B 1/2 sendok teh per 1,5 sendok teh. Ini juga harus sama ya, sama-sama dalam dalam sendok teh. Ini sendok teh, ini sendok teh. Kalau satunya sendok teh, satunya sendok makan, ya nggak bisa gitu. Setengah, jumlahkan setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi boleh digunakan. Apa kurkumin, karmin itu boleh digunakan. Sedangkan untuk yang klorofil, karena batas maksimumnya adalah secukupnya, ini dia dianggap nol. Gitu. Terus ini contoh yang lain. Misalkan ini ya, kurkumin. Ini kan sepertiga per 1. Ini sudah 15 kilo, jadi boleh langsung. Sepertiga per 1, sepertiga. Kemudian yang ini, yang karmin, 1/4 per 1. Kemudian dijumlahkan, itu adalah 7/12. Kurang dari 1, maka boleh. Kalau yang ini, contohnya yang kedua ini, kurminnya 3/4, 3/4 per 1. Kemudian yang karmin 1/2 per 1, setengah, 3/4 tambah setengah, itu 1/4, itu lebih dari 1, tidak boleh. Gitu. Terus ini lagi ada asam askorbat 3/4 dibagi 1, 3/4, 1/1. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Ini kan 1 kilo, sedangkan di sini 2 kilo. Jadi tidak bisa dibagi. Jadi kita harus menyamakan. Di sini disamakan menjadi 2 sendok teh peres untuk 2 kilo. Nah ini kan sama-sama 2 kilo. Jadi kalau 1 kilo itu 1 sendok teh, berarti kalau untuk 2 kilo kan menggunakan 2 sendok teh. Gitu. Jadi 3/4 tambahkan setengah. Ini kan 1/2 atau 1/2 setengah. 3/4 tambah setengah, 1/4 itu lebih dari 1, maka tidak boleh. Tuh. Ini contoh yang lain. Intinya sih, kalau dia masih kurang dari 1, boleh. Tapi kalau sudah lebih dari 1, itu tidak boleh. Jadi ini nanti perhitungannya jumlah jumlah BTP-nya harus dikurangi lagi supaya nanti rasionya itu maksimal 1. Nah, jadi kesimpulannya BTP ini diperlukan dalam proses produksi pangan, kemudian BTP harus sesuai dengan spesifikasi dan batas penggunaannya. Penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis dan kategori pangannya. Itu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, bisa angkat tangan atau menuliskan di chat. Ini di chat sudah ada yang tanya nih. Eh, Terkait komposisi minuman yang praktikum kemarin untuk natrium siklamat apa termasuk BTP ikutan karena itu salah satu dari pemanis buatan. BTP ikutan. Coba kita cek lagi di slide BTP ikutan. Nah, natrium siklamat. Siklamat tidak bisa ditambahkan secara langsung, tapi dia ditambahkan dalam bentuk garamnya, yaitu natrium siklamat. Jadi natrium digandingkan dengan natrium, salah, siklamat digandingkan dengan natrium menjadi natrium siklamat dan itu yang ditambahkan di bahan pangan. Eh, Dia posisinya sebagai bukan BTP ikutan sebenarnya. Dia BTP langsung karena dia ditambahkan secara langsung dan berfungsi untuk memberikan pemanis sebagai pemanis di minuman. Kalau misalkan, nah ini contohnya yang BTP ikutan itu
Tapi masing-masing ini juga beda-beda ya. Masing-masing produk kan kadang ada tulisannya apa ya, di komposisi itu terus tertulis berbeda. Tapi secara umum yang namanya pemanis itu dia berfungsi sebagai BTP langsung karena dia memberikan rasa manis. Misalkan ini ya, pewarna kuning FCF ini tidak tertulis atau tidak dikurung untuk memberikan keterangan bahwa ini pewarnanya ada di tepung roti, maka pewarna kuning ini memang dia apa fungsinya sebagai BTP langsung di nugget. Tapi karena pewarna kuning ini itu memberikan keterangan bahwa pewarna kuning ini itu ada di tepung roti, berarti pewarna kuning ini posisinya adalah BTP ikutan di nugget. Tapi pewarna kuning ini dia adalah BTP ikutan di tepung roti. Ini contoh yang lain. Mengandung antioksidan tokoferol. Siapa yang mengandung antioksidan tokoferol? Itu kan perisa sintetik, ya kan? Jadi tokoferol itu dia ada di perisa sintetik, bukan di permen susu. Dia tokoferol ini ada di permen susu karena dia dibawa oleh perisa sintetik. Jadi tokoferol itu dia kalau di permen susu itu sebagai BTP ikutan, tapi kalau di perisa sintetik ini itu dia sebagai BTP langsung. Jadi di natrium siklamat dia cara menuliskan di komposisinya bagaimana gitu kan. Kalau natrium siklamat itu dituliskan secara umum seperti ini misalkan bumbu penguat rasa mononatrium glutamat. Nah, atau misalnya pewarna makanan tatasi. Nah, yang seperti ini berarti dia BTP langsung terhadap minumannya. Tapi kalau dia dibawa oleh BTP yang lain, maka dia fungsinya sebagai BTP ikutan gitu. Bagaimana Suwaibatul Aslamiyah sudah bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ini ada lagi. Apakah kunyit bubuk kemasan itu juga ada batas penggunaannya? Bubuk kunyit. Oke, coba kita cek di. Saya tidak hafal ya untuk BTP ini, jadi mari kita cek bareng-bareng. Ini ada 1.000 halaman ini. Nah, ini peraturan Badan POM nomor 11 tahun ini yang terbaru tahun 2019 terkait dengan bahan tambahan pangan. Coba kita cek kunyit. Ada tidak di sini? Eh, Tapi kunyit itu secara umum dia kan pewarna alami ya. Jadi seharusnya seharusnya dia ini apa secukupnya bebas digunakan. Tidak harus ada batas maksimum penggunaannya. Kecuali kalau pewarnanya sudah diekstrak, misalkan seperti kurkuminnya sudah diekstrak, itu mungkin mungkin ada. Oh, tidak ada. Berarti dia bentar. Kurkumin. Oh, ini kurkumin. Kurkumin kan dari kunyit. Oh, ini kodenya. Ini nama BTP-nya yang ini kodenya. Ini kodenya CL nomor 175300 kurkumin. Coba kita cek lagi. Ini baru contoh atau golongannya. Batas maksimumnya belum ada. Ya harus rajin memang karena mencarinya kan ada 1.000 halaman. Loh, mana? Pewarna sintetis. Oh, ini. Kurkumin. Jadi kalau kunyitnya, kalau kita mengambil pewarna dari kunyit, jadi hanya diekstrak biasa dengan air misalkan, itu boleh digunakan tanpa ada batasannya. Tapi kalau kita mengekstrak pigmennya, yaitu kurkuminnya, itu ada aturannya. Jadi misalkan ini,
di susu kental manis misalkan, kita menggunakan susu kental di sini. Dia maksimalnya adalah 20 miligram per kilogram adonan. Kalau untuk jenis yang lain, misalkan keju tanpa pemeraman atau keju produk keju itu CBPB itu secukupnya, nggak ada aturan harus berapa gitu. Kalau CBPB bebas, kalau ini ada tulisannya 500 miligram per kilogram, berarti berarti ya itu batasannya gitu. Karena kalau mau mengekstrak pigmennya itu kan memang harus menggunakan bahan-bahan pelarut, menggunakan proses pengolahan yang khawatirnya ada ini apa ada terikut-terikut bahan kimianya begitu kan. Kemudian khawatirnya juga ada reaksi tertentu dengan golongan-golongan pengolahan seperti ini. Jadi memang untuk batas maksimalnya bisa beda-beda gitu. Jadi nanti kalau kalian mau membuat produk dicek aja di sini. Batas maksimalnya berapa? Apakah dia boleh digunakan bebas atau ada apa ini batas maksimalnya dicari aja. Gimana Tasya? Sudah Ibu, terima kasih Bu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kita coba latihan soal ya, ada waktu 10 menit. Eh, nah, ini contoh soal UAS. Jadi, UAS saya untuk soal-soal saya itu tidak perlu ngerepek sih, tidak perlu bawa contekan karena percuma. Soal saya itu tidak ada di materi. Jadi kalau kalian itu misalkan berharap contoh apa BTP yang berbahaya, kemudian jawabannya adalah formalin, itu tidak. Jadi soal-soal saya itu mayoritas dalam bentuk cerita. Ada studi kasus, di mana kalian baru bisa menjawab kalau kalian itu sudah belajar gitu. Dan kalau belajar ya akan lebih bisa dipahami kalau itu di luar UAS gitu kan. Di luar jam ujian. Kalau sudah jam ujian dan baru belajar, ya nanti buang-buang waktu gitu kan. Waktunya nggak cukup. Jadi nggak perlu nyontek, nggak perlu bawa repean karena pasti tidak ada. Sudah saya jamin tuh kalau kalian bawa repean tidak ada tuh di mana di repeannya. Jadi mending repean itu materi kuliah itu kalian pelajari sebelum ujian gitu untuk memahami materi sehingga bisa menjawab soal. Ini mungkin ada yang bisa jawab. Seorang penjual roti ingin membuat roti tawar berwarna hijau dari bahan utama tepung terigu. Bahan lain yang digunakan yaitu gula, ragi, susu bubuk, garam, dan pewarna. Pewarna yang dapat digunakan untuk roti tersebut yaitu siapa ada yang bisa jawab? Apa kira-kira jawabannya? Bukan pandan ibu. Pandan, Ibu. Pandan? Pandan Ibu. Pandan. Pandan ya. Pandan. Yang benar memang jawabannya pandan karena kata kuncinya adalah di berwarna hijau. Kalau misalkan dia berwarna merah, nah ini buah naga bisa, angka bisa, buah bit bisa. Kalau warnanya inginnya warna biru, maka dia pakai bunga telang gitu. Nah, materi begini kan tidak ada di LMS. Di LMS. Di materi kan tidak ada, tapi kalian bisa memahami ini kalau sudah belajar materi kuliah gitu. Ah, contoh yang lain ya. Nih, ini ada 3 mie basah yang dibuat dari tepung terigu, garam dapur, minyak kelapa, dan air. 3 mie ini memiliki warna yang berbeda tergantung jenis pewarna yang digunakan. Sumber pewarna tersebut yaitu merah dari kulit buah naga, hijau dari klorofil, kuning dari tartasin. Pigmen pewarna tersebut yang berfungsi sebagai antioksidan. Kira-kira apa? Bukan antosianin ya. Ini ya, kata kuncinya itu pigmen sama antioksidan. Ada yang menjawab antosianin. Lainnya? Atau sepakat antosianin? Jadi di materi pigmen kemarin kan sudah saya jelaskan kalau ternyata pigmen itu tidak hanya memberikan warna, tapi dia bisa punya efek kesehatan di manusia, misalkan seperti jadi antioksidan. Gimana? Yang ini jawabannya apa?
Antosianin? Deal? Atau bingung? Kok diem? Ya, jadi jawabannya memang antosianin ya. Ini jawabannya untuk yang nomor ini adalah antosianin. Coba lagi. Ini praktikum kemarin. Jadi ujiannya tidak hanya apa, tidak hanya materi, tapi terkait dengan praktikum juga. Nilai RF. Ini kan RF yang warna apa ini? Warna pink. Berapa? Ayo. 2,6/3 enggak Bu itu? Bagaimana? 2,6? Per 3. 2,6/3. Ada jawaban lain? Itu pelarutnya sampai 3 cm bukan Bu? Saya nggak kelihatan soalnya. Ya, sebentar. Ini ada yang jawab 2,6/3. Ada opsi jawaban lain? Nanti saya jelaskan. Ingat tidak cara menghitung RF kemarin bagaimana? RF itu kan jaraknya, jarak bercak dibagi dengan jarak pelarut. Jarak bercaknya kan ini 2,6 ini. Bercaknya 3 cm. Jadi memang benar jawabannya 2,6/3 atau 0,87. Itu. Jadi kalau kemarin kalian praktikum memang benar-benar mengikuti praktikumnya, seperti ini mah gampang ya. Tidak bingung. Tapi kalau praktikum kemarin cuma ngikut praktikum yang penting hadir, ini pasti juga agak kesulitan. Jadi ini bisa dibaca-baca lagi laporan praktikumnya untuk belajar. Kalau kemarin untuk praktikumnya belum begitu paham. Coba lagi soalnya. Nah ini soal hitung-hitungan tadi yang BTP. Sari buah X mengandung atau menggunakan pengatur keasaman asam benzoat dan pemanis siklamat. Batas penggunaan asam benzoat adalah 600 miligram per kilo, sedangkan untuk siklamat 200 miligram per kilo. Bila jumlah sari buah 5 kilogram, berapa maksimal penggunaan asam benzoat dan pemanis siklamat? Ini hitung-hitungan. Siapa yang mau coba menghitung? Bisa annotate ya. Bisa mencoba annotate di sini. Jadi ini yang ditanyakan adalah berapa maksimal penggunaan asam benzoat dan pemanis siklamat pada 5 kilo sari buah. Batas Untuk maksimal, ya. asam benzoatnya 3000 miligram dan pemanis siklamatnya 1000 miligram. Berapa asam benzoatnya 3.000 miligram, 3000 untuk siklamatnya pemanis siklamatnya 1000. 1.000 miligram. Ada yang punya pendapat lain atau sepakat? Sepakat Ibu. Caranya bagaimana? Dapat itu. Dikalikan Maksudnya dikalikan bagaimana? Coba yang benzoat. Mungkin ada temannya yang masih bingung. Benzoat menghitungnya bagaimana? Dari 600 600 dikali 5. 600 miligram 600 kali dikalikan 5 600 kilogram. miligram dikalikan 5 sama dengan 3.000. Terus untuk siklamat berarti berapa? 200 miligram dikali 5. 200 miligram kali 5 sama dengan 1.000. Ya, benar ya. Jadi yang jangan lupa di sini itu 600 miligram itu per kilo. Ya.
per kilo. Kalau kita punya 5 kilo, ya berarti tinggal dikalikan 600 dikalikan 5. Si kelamat juga begitu, 200 miligram itu per kilo. Kalau kita punya 5 kilo, berarti maksimumnya itu adalah 200 kali 5, 1000 miligram. Oke, jawabannya benar. Oke, terakhir. Terakhir, tapi karena waktunya sudah habis, bisa kalian gunakan untuk latihan sendiri. Ini di materi tidak ada, bisa kalian screenshot aja. Ya, tapi kurang lebih beginilah nanti. Salah satu contoh untuk soal UAS nanti. Ada perhitungannya, ada soal-soal cerita. Tapi yang jelas, kalau misalkan ada perhitungan, saya pasti akan memberikan apa ya data-data yang dibutuhkan. Jadi misalkan batas maksimum penggunaan asam benzoat di sini itu data seperti ini pasti sudah saya kasih. Jadi kalian tidak perlu membawa peraturan itu gitu kan. Kemudian ini ada URT 1 sendok teh asam benzoat sama dengan 2 gram atau setara dengan 2 gram. 1 sendok makan asam benzoat itu setara dengan 5 gram. Itu semuanya sudah saya berikan datanya. Jadi kalian cuma tinggal menghitung. Ini bisa dijadikan perhitungan latihan soal ya untuk UAS. Jadi ketika UAS, sekali lagi tidak perlu capek-capek membawa contekan. Oke, ini sudah pukul 10. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Oh, saya coba cek untuk LMS-nya. Siapa tahu ada yang belum presensi. Alvan ada kah? Ada, Bu. Alvan Aditya belum presensi. Amanda Putri Nabila ada? Halo Amanda. Amanda. Amanda Putri Nabila tapi ada sih, tapi tidak menyahut. Wah sayangnya tadi tidak ikut latihan soal. Mana tadi Amanda? Aisyah Intan ada kah? Aisyah? Aisyah Intan. Adanya Aisyah Rizky. Oh bukan. Tidak ada berarti. Asmi Maulidia? Asmi? Asmi tidak ada. Naswa Ramadhani. Naswa? Najwa Ramadhani. Oh, bukan. Oh, tidak ada. Adanya Najwa yang lain. Nurul Rohmah. Nurur. Nurur. Ada Bu, ini masih mau absen. Oke, ada. Oke, sudah itu aja. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga kuliahnya bermanfaat. Saya juga mohon maaf bila selama mengampu mata kuliah kimia pangan ada salah kata. Selamat berlibur. Sampai jumpa di kuliah semester depan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Sama-sama, Ibu. Makasih Bu.